Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin mengenai tes DNA. Untuk pembahasan DNA itu sudah cukup seringkali kita simak di beberapa waktu yang lalu, bahkan dalam live streaming saya pun juga sudah saya uraikan mengenai tes DNA. Bahkan menurut ulama ahli nasab, tidak hanya dari kalangan ulama-ulama ahli fikih, tapi juga saya uraikan beberapa ulama yang menyatakan bahwa DNA itu bisa untuk menjadi alat verifikasi dari sebuah nasab. Di mana dalam kesempatan-kesempatan yang lalu sudah kita saksikan berapa banyak kiai, berapa banyak ustadz, bahkan berapa banyak habib yang menolak tes DNA sebagai alat verifikasi kebenaran dari sebuah nasab, khususnya nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hal itu memiliki latar belakangnya sendiri. Penolakan tersebut tentu ada sebab musababnya. Apa itu? Mari kita simak saja bagaimana uraian, bagaimana statement Kiai Haji Imaduddin di dalam tulisan yang terbaru yang dimuat di RMI NU Banten. Dengan judul mengenal hasil tes DNA Ba'alawi. Dan ini dimuat pada tanggal 23 Februari 2024. Ya, kemarin ya. Langsung saja, DNA adalah akronim atau singkatan dari deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. Susah amat ini ya. DNA memiliki kemampuan untuk mereplikasi dirinya sendiri sehingga dapat menurunkan informasi genetik secara turun-temurun. DNA dimiliki oleh seluruh makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada beberapa hewan dan tumbuhan yang memiliki kemiripan DNA dengan manusia, seperti simpanse yang memiliki kemiripan 98% dengan DNA manusia. Tikus memiliki 80% kemiripan DNA dengan manusia. Oleh karena itu, pengujian obat-obatan biasanya menggunakan media tikus. DNA para manusia bisa diibaratkan sebagai kode genetik yang menjamin bahwa sel anak akan mewarisi karakteristik yang sama dari sel induknya. Ilmuwan mendapat kesimpulan, semua manusia yang hidup bisa melacak nenek moyangnya. Menurut Dr. Haji Jaya M. Munawar Al-Badri, SPKJ, MKes, MARS, genomik DNA anak identik dengan ayah, datuk dan leluhurnya sebagai bukti otentik yang sah. Beribu-ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun dapat dilacak identifikasi kesesuaiannya antar individu dan jalur silsilahnya. Al-Badri 2023. Buku ini ya. Demikian pula menurut dua pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Sugeng Sugiharto dan Dr. Ari Keim. Jalur lurus ayah sampai ke Nabi Adam dikenal dengan istilah Y-DNA. Sedangkan jalur ibu lurus ke Siti Hawa disebut dengan DNA mitokondria. Hari ini, DNA jalur lurus ayah sudah dapat dipetakan dari berbagai jalur kromosom tunggal yang berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itu disebut haplogrup. Haplogrup mayoritas orang Indonesia sama dengan haplogrup orang Jepang, Cina, dan Korea. Karena kakek mereka secara paternal lurus garis laki dari laki-laki yang sama di masa lalu. Haplogrup orang Indonesia, Jepang, Cina, dan Korea itu berkode O. Kode O ini adalah keturunan dari kode K. Sedangkan kode K adalah keturunan kode IJK. Kode IJK selain mempunyai keturunan kode K, juga mempunyai keturunan kode IJ, yang kemudian menurunkan kode J1. Dan kode J1 ini adalah haplogrupnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Jadi, keturunan Nabi Ibrahim dan orang Indonesia dan Jepang adalah sepupu kedua sama-sama keturunan IJK. Haplogrup O dan J1 sampai hari ini belum bermutasi. Jadi,
orang yang hari ini mengaku jalur garis lurus laki-laki dari raja-raja besar di Nusantara harus mempunyai kode genetik dengan haplogrup O. Sedangkan ia yang mengaku keturunan garis lurus dari Nabi Ibrahim alaihissalam harus mempunyai kode haplogrup J1. Termasuk di dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ia harus mempunyai haplogrup J1. Walaupun Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi haplogrupnya dapat diketahui karena Sayyidina Ali menantu beliau adalah satu kakek dengan beliau. Lalu, apakah klan Ba'alawi yang mengaku keturunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sudah dites DNA? Kalau sudah tes DNA, lalu haplogrupnya apa? Haplogrupnya apa? Alhamdulillah, klan Ba'alawi sudah banyak yang melakukan tes DNA. Menurut Dr. Sugeng, sudah sekitar 180 orang berdasarkan sampel-sampel hasil tes DNA mereka yang dapat diunduh di situs Family Tree dan berbagai situs lainnya. Hasilnya, haplogrup mereka adalah G, bukan J1. Dari situ mustahil dapat dikatakan mereka sebagai keturunan garis lurus laki-laki dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Ali karena keduanya berhaplogrup J1. Kita bisa ambil beberapa contoh keluarga Ba'alawi yang telah melakukan tes DNA, misalnya seorang bapak dari Al-Habsyi yang tes DNA dengan nomor KIT IN 89146. Ia tinggal di Saudi Arabia, hasilnya ia berhaplogrup GM201. Gagal. Contoh lain, seorang bapak dari bin Syah Abu Bakar. Ia tes DNA dengan nomor KIT M9523. Ia tinggal di Indonesia. Hasil haplogrupnya GM21. Gagal juga. Contoh lain, seorang bapak dari Asgaf. Ia tes DNA dengan nomor KIT 88697. Ia tinggal di Yaman. Hasil haplogrupnya GM201. Gagal lagi. Contoh lain, seorang bapak bernama Umar. Ia tes DNA dengan nomor KIT IN 76599. Ia tinggal di Yaman. Hasilnya haplogrupnya GM201. Gagal maning. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hasil tes DNA dari klan Ba'alawi yang dapat kita unduh dari berbagai macam situs penyedia jasa tes DNA. Hasilnya mayoritas mereka berhaplogrup GM201. Lalu, apa arti haplogrup GM201? Haplogrup G adalah haplogrup yang sering ditemukan di antara berbagai kelompok etnis di Kaukasus. Wilayah Kaukasus dulu adalah bekas kerajaan Yahudi Khazar yang hancur lebur di bumi hanguskan dinasti Rusia. Lalu mereka menyebar ke berbagai belahan dunia pada abad ke-11 Masehi. Waktu itu, kerajaan Khazar meliputi Kazakhstan, Dagestan, Tajikistan, Azerbaijan, Georgia, dan lain-lain. Yahudi Khazar sebenarnya bukan gen Yahudi. Mereka adalah orang non-Yahudi yang kemudian masuk agama Yahudi dan mengidentifikasi diri sebagai orang Yahudi. Yahudi asli adalah keturunan Nabi Ibrahim yang berhaplogrup sama dengan suku Quraisy yaitu J1. Di Eropa, Yahudi Khazar kemudian berkawin mawin dengan Yahudi Askenazi. Yahudi Askenazi sekarang yang 90% menguasai Israel. Banyak dari mereka memiliki gen Khazar dari jalur ibu. Selain di Kaukasus, G juga tersebar luas dengan frekuensi rendah di antara kelompok etnis India, Bangladesh, Maladewa, Pakistan, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Eropa, Turki, Iran, dan Afrika Utara. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang tulisan ini bisa dimuat di website RMI NU Banten. Nah, kemudian saya akan menambahkan satu keterangan yang disebutkan di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab karya Syekh Al-Bahith Al-Mutakhassis fil Ansab, seorang peneliti yang spesialis dalam nasab, yaitu Syekh Khalil bin Ibrahim bin Khalah bin Zaidan Al-Aliyawi Ad-Dulaimi Az-Zabidi, dan tulisan ini itu ditulis pada tahun 1421 Hijriah atau tahun 2000 Hijriah, 27 Tashrin Al-Awal tahun 2000 di Baghdad. Nah, artinya tulisan ini selesai, kitab ini selesai pada tahun 2000 Masehi. Dan tentu di tahun-tahun tersebut untuk DNA itu perkembangannya tidak seperti sekarang ya. Artinya dari sisi biaya untuk tes DNA saat itu masih puluhan juta. Nah, sementara sekarang itu sudah cukup murah ya,
dibandingkan dengan masa-masa yang lalu ya. Ya, artinya beliau sebagai seorang peneliti nasab, ya, seorang peneliti nasab dan memang berkecimpung dalam ilmu nasab, bahkan spesialis dalam ilmu nasab yang bernama Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi. Di akhir-akhir pada kitab ini, ya, Muqaddimat fi Ilmin Nasab, itu terdapat bagian dalam pembahasan mengenai DNA. Ya, mengenai definisinya, kemudian tes DNA itu terbagi menjadi berapa bagian, ada YDNA, kemudian juga ada YDNA, ya, kemudian juga ada mitokondria dan lain sebagainya yang bisa Anda telah sendiri dalam kitab ini ya. Di mana dalam keterkaitan antara DNA dengan nasab, beliau memiliki satu pandangan yang cukup menarik kita ketahui dan sekaligus mengkanter orang-orang atau kelompok-kelompok yang menolak DNA sebagai alat verifikasi keabsahan sebuah nasab. Ya, artinya orang-orang yang menolak bahwasanya DNA itu tidak bisa menjadi alat bukti, alat untuk memverifikasi akan kebenaran nasab, maka mereka itu melawan seorang peneliti nasab itu sendiri. Ya, mari kita simak bagaimana penuturan dari Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitab ini. Ya, untuk Al-Basmah Al-Wirathiyah atau DNA atau Al-Himdun Nawawi Al-Kromosomi, kemudian bagian-bagiannya itu sudah diuraikan dalam kitab ini. Ya. Kemudian beliau itu menyebutkan dalam halaman 179, ya, silakan Anda buka, madadiqati nataiji ilmi sulalat awit tahawurat al-janiyah. Ya, puncak ketelitian diqqah, ya, ketelitian ilmu genetik, sulalat ilmu genetik atau at-tahawurat al-janiyah, kajian-kajian genetik. Anna nataij sulalat al-janiyah, adapun hasil-hasil genetik, ya, keturunan secara genetik, atau mayusamma bitahawuril jeni, atau yang dinamakan dengan kajian genetik, hatta law kanat li sulalatin ba'idah. Nah, ini ada tanda kurungnya. Hatta law kanat li sulalatin ba'idah, meskipun kajian genetik itu adalah untuk keturunan-keturunan yang jauh atau leluhur yang jauh, nenek moyang yang jauh. Kata beliau, hiya nataiju qat'iyyatun ilmiyan. Itu adalah hasil-hasil yang pasti secara ilmiah. Nah, ini secara ilmiah ya. Nah, ini menurut peneliti ilmu nasab. Peneliti ilmu nasab dan spesialis dalam ilmu nasab. Jadi beliau menerima. Oke, kita lanjut. Illa idza kana hunaka khata'un fil fahs. Kecuali jika di sana terdapat kesalahan dalam penelitian. Siapa yang tahu kesalahannya? Apakah semua orang itu tahu akan kesalahan dalam penelitian atau pengujian DNA? Ya enggak semuanya dong. Wa yudriku dzalika, dan yang mengetahui hal itu adalah man ladaihi adna takhassusin fi hadzal ilmi. Yang mengetahui akan terjadinya kesalahan dalam pengujian itu adalah seseorang yang memiliki pengalaman yang minim, tapi takhassus, harus spesialis dalam ilmu genetik. Nah, sementara sekarang itu yang menolak DNA, apakah mereka itu secara spesialis mempelajari ilmu genetik? Atau jangan-jangan karena egoisme, ya kan, karena ketidaksukaan, atau karena khawatir kedoknya terbuka, kemudian menolak ilmu ini? Wa dzalika fi ma'rifati sulalati sahibin natijah, dan itu adalah dalam mengetahui silsilah keturunan, ya, atau leluhur dari orang yang sudah tes DNA gitu. Pemasalan, dikasih contoh. Law sakana rajulun afriqi bainal arab, seandainya ada seorang Afrika, dia itu tinggal di kalangan orang Arab. Mundu arba'atin au khamsati qurunin au aksar, semenjak 400 atau 500 tahun yang lalu, 4 atau 5 abad atau bahkan lebih. Mindzalika dari waktu itu ya. Wa dzurriyyatuhu ikhtalatu ma'al arab, di mana keturunannya itu sudah bercampur baur, sudah berbaur bersama dengan orang Arab. Wa tazawaju, saling kawin mawin ma'ahum, bersama dengan orang Arab. Wa taghayyarat bitab'i ashkaluhum ma'az zaman, dan dengan tabiat, bentuk-bentuk fisik mereka sudah berubah bersamaan dengan masa, dengan zaman.
falau fahasa ahaduhum ba'da dzalika zamanit tawil, seandainya salah satu dari mereka itu menguji ya tes DNA setelah zaman yang lama itu, artinya leluhur yang sudah ratusan tahun sebelumnya, sudah 400-500 tahun bahkan lebih sebelumnya, yang asalnya adalah dari Afrika, satakunu sulalatuhu dzakariyah hiya sulalatu jaddihil afriqiyah. Maka leluhurnya yang dari laki-laki ya itu adalah kakeknya yang dari Afrika. Tuh. Jadi valid hasilnya. Terus bagaimana? Wala yughayyiru min dzalika tazawujuhum ma'a sya'bin akhar aw hatta taghayyara ashkaluhum aw intiqaluhum. Dan pernikahan mereka dengan bangsa lain ya itu tidak sedikit pun merubah dari hasil DNA-nya bahwa leluhur mereka itu adalah Afrika. Atau sampai fisik mereka itu berubah, itu nggak ngefek terhadap hasil dari DNA-nya. Awintiqaluhum, atau dia itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, nggak akan berubah. Fala alaqata li hadhil umur bisulalati dzakariyah allati tabqa sabitatan fi syaritil abawi fil kromosom adzakari Y. Maka hal-hal tadi yang disebutkan itu ya, mau ada perpindahan, kawin-mawin, ya kan, kemudian bentuk secara fisik itu berubah, itu nggak akan merubah, nggak akan ada kaitannya dengan leluhur asalnya yang dari laki-laki. Itu akan tetap, artinya leluhur yang dari laki-laki itu akan tetap tabqa sabitatan fi syaritil abawi, akan selalu ya sabitah, tetap fi syaritil abawi, dalam silsilah keturunan ke atasnya, fil kromosom adzakari Y, yaitu dalam kromosom laki-laki Y. Wadzalika iddatu walidalika iddatu nataij, sehingga hal itu oleh karenanya kromosom Y itu tidak akan berubah-ubah karena leluhur laki-laki itu tidak akan tertukar, maka iddatu nataij farisiyah wa hindiyah wa qaukasiyah kharajat li ashkhasin yatahaddatsuna al-arabiyyah. Oleh karena itu, banyak dari beberapa hasil-hasil Persia, Hindia atau India, wa qaukasiyah atau Kaukasia, kharajat li ashkhasin, di mana hasil-hasil ini keluar bagi orang-orang yatahaddatsuna al-arabiyyah yang mereka itu berbicara lancar dengan bahasa Arab. Wa usaruhum taskunu biladal Arab, dan keluarganya itu tinggal di negara-negara Arab. Mundu qurun, semenjak beberapa ratus tahun yang lalu. Walam yughayyir min sulalatihim, dan hal itu tidak merubah silsilah leluhur mereka. La wujuduhum bainal Arab, begitu juga wujud keberadaan mereka di kalangan orang Arab itu pun tidak akan merubah hasil dari haplogrupnya, ya. Wala tazawujuhum al Arab, atau pernikahan mereka dengan orang Arab tidak akan merubah kromosom Y, ya, atau haplogrupnya itu tidak akan berubah. Wala taghayyuru syakl ma'al ajyal, begitu juga dengan adanya perubahan bentuk fisik, ya, dari turun-temurun itu menjadi berbeda, yang awalnya itu kulitnya hitam, kemudian setelah sekian ratus tahun yang lalu, setelah sekian ratus tahun kemudian anak cucunya ini memiliki kulit yang putih. Nggak ngefek, nggak berpengaruh. Likaunihi fi syaritil kromosom al-abawi faqat duna baqiyatil muwarrisat. Karena kromosom Y itu akan tetap selalu akan bersambung ya kepada jalur laki-laki kepada leluhurnya saja, duna baqiyatil muwarrisat, tapi untuk yang perempuan tidak. Itu ya. Nah, ini sekilas. Kita tambahkan lagi ya. Ada beberapa sisi-sisi positif dalam kajian DNA menurut peneliti nasab ini ya, Syekh Khalil bin Ibrahim Az-Zulai'i. Dalam halaman yang selanjutnya 180, beliau mengatakan min ijabiyati fakhsi ilmi sulalat az-zukuriyah, termasuk nilai-nilai positif dalam tes DNA az-zukuriyah, yang berarti Y-DNA, adalah kashfu ba'dil mudda'ina linasabi alil baiti zuron wa buhtana, adalah menyingkap sebagian orang-orang yang mengaku-ngaku, yang mengklaim diri mereka itu memiliki nasab yang bersambung kepada Ahlul Bait Nabi, tapi zuron, secara palsu, wabuhtanan, dan penipuan.
Khususan min adba'i ba'dil firaq, dan secara khusus itu dari beberapa pengikut dari sebagian golongan-golongan. Haitsu zaharat nata'iju li ba'dihim, sekiranya muncul beberapa hasil-hasil tes DNA untuk sebagian dari mereka ala sulalatin farisiyah, yaitu berketurunan atau memiliki leluhur yang asal-usulnya adalah dari Persia, Persia, wa Qaukaziyah, dan Kaukasia, walaysa hadza bimustaghrabin, dan tidaklah hal ini merupakan hal yang aneh. Kenapa? Yang mana nasabnya bukan bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang mereka lakukan ketika mengetahui bahwa hasil tes DNA-nya itu haplogrupnya menjadi tidak sesuai yang mereka harapkan? Wa haula'i yuharibuna hadzal ilma, mereka akan memusuhi, tidak hanya memusuhi, memerangi ilmu DNA. Fi mawaqihim, dalam posisi-posisi mereka, lihada sabab, karena sebab ini. Ya, artinya mereka mengklaim diri sebagai dzurriyyah Rasul, sementara hasil DNA-nya itu adalah Persia atau Kaukasia. Maka wajar mereka akan memerangi ilmu ini, ilmu DNA. Bi khilafi nata'ija ukhra, berbeda hal dengan beberapa hasil-hasil DNA yang lain. Lil asyrafil ma'rufin, bagi para syarif yang dikenal, fahiya mutajanisatun, maka dia satu jenis, saling berada dalam satu jenis, wa muqaribatun, dan mendekati, lin nata'ijil adnaniyah, bagi hasil-hasil tes DNA dari keturunan Sayyidina Adnan, yang merupakan leluhur dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Khalil bin Ibrahim ini masih dalam kitab ini, di halaman selanjutnya, hadhil fusahat hadhil fuhusatu laysat mujarrada syarikatin tijariyatin faqat. Tes DNA ini itu tidaklah hanya sekedar perusahaan perdagangan saja atau bisnis saja, kama yadunnu ba'dul ikhwah, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Bal huwa, tetapi DNA ini adalah ilmun qaimun, satu ilmu yang berdiri sendiri. Walahu ulama'uh, ilmu ini memiliki pakar-pakarnya. Wa mustalahatuh, memiliki istilah-istilahnya. Wa maraji'uh, dan beberapa referensi-referensinya. Mundu zaman, semenjak masa lalu, sudah dari zaman dulu. Wa kullu hadhihi syarikat fil alam tahta isyraf munazzamatin alamiyah lisulalatil jeniyah. Dan masing-masing dari perusahaan DNA ini di dunia itu di bawah naungan munazzamah alamiyah, satu lembaga internasional lisulalatil jeniyah, untuk keturunan genetik. Yaqumu 'alaiha jam'un min ulama is-sulalatil jeniyah, yang ditangani oleh sekelompok para ilmuwan tentang ilmu genetika. Wahya tusyrifu 'ala sya'n, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya, ini yang lebih penting lagi, bahwa dalam ilmu nasab kita menemukan dua cara untuk menentukan bahwa si fulan itu keturunan Rasul atau bukan, benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Kemudian si fulan itu bukanlah keturunan Rasul. Itu ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan kitab, catatan. Kemudian yang kedua itu menggunakan genetik, DNA. Dan hal ini pun ternyata disetujui oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi Az-Zabidi. Silakan Anda buka di halaman 181. Inna DNA, sesungguhnya DNA, huwal khatmu, itu adalah stempel nih DNA nih, al-mu'tamadu, yang menjadi sandaran, mustaqbalan, di masa depan, indal mujtama, di sisi masyarakat, wa huwal hakam, dan DNA itu adalah penentu, hakam, penentu, pemisah, wal fasal, pemisah, fi da'wal intisabil fardi, dalam klaim nasabnya seseorang, baik yang berupa fardi, baik yang secara individu, wal jama'i, ataupun sekelompok, liman yadda'i dzalika, bagi orang-orang yang mengaku memiliki nasab yang bersambung. Wakadzalika, begitu juga DNA ini sawfa tu'addi ila uzuf, anil bahthi fil watha'iq wal makhtutat at-tarikhiyah al-qadimah allati takhtassu bil ansab.
Begitu juga DNA ini ya akan menimbulkan uzuf, ketidaktertarikan, anil bahsi untuk meneliti fil wasaik, dalam data-data ya, wal makhtutat, dan dalam manuskrip-manuskrip at-tarikhiyah yang bersifat sejarah al-qadimah yang lama, yang allati takhtassu bil ansab, yang secara khusus membahas tentang nasab. Sehingga apa yang dilakukan? Wa yu'awwidu an khatmi syaikhi wan nasab. Sehingga DNA ini menggantikan stempel dari seorang syekh dan juga seorang yang ahli nasab. Kenapa? Lianna ilmal ansabi, karena ilmu nasab, ilmun manqulun dhanniyun, adalah satu ilmu yang dinukil, yang dikutip, yang bersifat dhon, prasangka saja, ya'tamidu ala kutubil ansabi wa aqwalin nasabah, yang bersandar kepada kitab-kitab nasab dan ucapan-ucapan dari seorang yang pakar nasab, wal wathaiqi wal musyajjarat, begitu juga dengan wathaik, wathiqah ya, data-data yang lama, wal musyajjarat, pohon-pohon nasab, wa syahadatil masyayikh, kesaksian para masyayikh, wa umara'il qabail, dan juga pemimpin kabilah-kabilah, wal maurusil ijtimai, dan juga warisan-warisan masyarakat, wa ma tanaqalahul aqwalu wa ghairiha min masadiril ansabil ma'rufah, dan juga apa yang atau ucapan-ucapan yang biasa tersebar di kalangan masyarakat ataupun yang lain dari sumber-sumber nasab yang dikenal. Fathawratu, maka revolusi Al-Hamdin Nawawi, revolusi DNA, huwa, itu adalah tahawulu ilmil ansabi, adalah perpindahan ilmu nasab, min ilmin dhanniyin tarjihiyin rubbama ya'tarihi tazwiru, adalah sebuah ilmu yang berdasarkan atas prasangka yang kemudian ditarjih ya, dicondongi dalam satu pendapat, dan barangkali di situ ada pemalsuan. Rubbama ya'tarihi tazwir, barangkali di situ terdapat pemalsuan, ada potensi pemalsuan dalam catatan. Perpindahan atau revolusi ilmu revolusi DNA ini menuju kemana? Ila ilmin ma'qul, kepada ilmu yang logis, yang diterima oleh akal, muhtaram, ilmu yang terhormat, ya'tamidu ala nata'ija daqiqah, yang bersandar kepada hasil-hasil yang detail, la tukhti'u bi qudratillahi jalla wa ala wa hikmatihi wa tadbirih, yang tidak salah. Semuanya itu atas kudrahnya Allah Ta'ala, hikmahnya Allah Ta'ala, dan upayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah pendapat dari seorang ulama ahli nasab. Jadi jangan menolak, jangan kemudian menolak, oh nanti nggak ada bedanya antara keturunan orang yang berzina dengan orang yang bernikah. Ya itu udahlah. Berarti ketika Anda ini ya meragukan hasil dari DNA, ya berarti Anda ini telah menolak sebuah ilmu yang Allah Ta'ala karuniakan kepada manusia di zaman modern ini. Kemudian juga yang Anda yang mengatakan seperti itu, bahwasanya DNA itu tidak bisa menjadi hujah, lawang saya menggunakan pendapat dari seorang bahis mutakhassis, seorang peneliti yang secara serius, yang secara spesialis membahas tentang ilmu nasab, itu percaya dengan DNA. Bahkan DNA itu bisa menggantikan tulisan-tulisan atau catatan-catatan masa lalu. Kenapa? Karena kalau tulisan masa lalu itu bisa terjadi perubahan, bisa terjadi pemalsuan. Nah, sementara untuk DNA nggak bisa. Makanya tadi kalau ilmu nasab yang berdasarkan atas kitab itu ya merupakan ilmu mangkul, ilmu yang dikutip, ilmu yang dinukil. Nah, sementara kalau ilmu genetik, ilmu DNA itu adalah sebuah ilmu makulun, ilmu yang masuk pada logika manusia. Nah, makanya ini bagi orang-orang yang menolak DNA, udah jangan ngeles. Kalau memang bukan keturunan Nabi ya, bukan keturunan Nabi. Barangkali itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.